Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan di kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan berkenaan dengan tempat menyimpan barang titipan. Di sini beliau menyebutkan faiza auda'ahu syatan, atau di sini fa'in ayyanahu sahibuha ay ayyana al-hirs. Kalau posisi penitip atau si pemilik dia menentukan nanti barang saya tolong disimpan di tempat A, tempat B. Fahrazaha ay hafizaha bidunihi. Tapi ternyata misalkan nih yang menitipkan itu si A, kemudian dia titipkan kepada si B. Kemudian si B itu nyimpan barang tadi di tempat yang secara level kekuatan, secara level keamanan itu di bawah dari tempat yang ditentukan oleh si A. Maka domina dia akan dimintai kewajiban ganti rugi jika ada masalah dengan barang tersebut. Ayyana sahibuha al-hirza fa ahrazaha bidunihi walau kana al-hirzu allazi ahrazaha bihi hirzu misliha adatan. Meskipun tempat yang dipakai oleh si B untuk meletakkan barang tadi adalah tempat yang memang biasa untuk menyimpan barang titipan si A. Fa'innahu yatman, tapi karena secara level kekuatan itu di bawah tempat penyimpanan yang ditakyin atau ditentukan oleh si A, berarti tetap B ada kewajiban untuk ganti rugi. Yatman. Falau a'tahu kitaban. Sekarang contoh yang dibawakan misalnya buku. Si A ngasih buku kepada si B titip. Wa qala ihfaz hadzal kitab fi sunduki al-hadidi ay khizanatuz zahab wal fiddah. Jadi si A bilang, tolong ini saya punya buku, titip dan simpan di berangkas, simpan di lemari besi. Yang memang standar lemari besi itu atau berangkas itu kan tempat menyimpan emas atau perak. Tapi ini buku pengennya si A disimpankan di berangkas. Wahia khizanatun qawiyatun saqilatun. Dan berangkas itu umumnya tempat yang berat, tempat yang susah diangkat. Fa hafizahu fi haqibatin adiyatin. Ternyata si B menyimpankan bukunya si A itu di tas biasa, haqibah adiyah. Faja'a as-sariqu fa saraqahu huwa wal haqibah. Kemudian ada pencuri dan pencuri itu mencuri buku tadi bersama dengan tasnya. Ma'anna al-haqibata adatan. Padahal kalau kita bicara tas itu kan memang umumnya dipakai buat tempat nyimpan buku. Fahuna alaihi ad-dhaman. Maka di sini B tetap ada kewajiban ganti rugi. Li'annahu hafizaha bi'adna mimma ayyanahu sahibuha. Karena ini
Kalau mau disandingkan antara tas dengan brankas, secara level dia di bawah. Lebih tinggi kekuatan brankas dibanding tas. Fa idza qala al-muda indahu ana hafiztuha fi hirzi misliha. Kalau si B selaku pihak yang dititipin, dia jawab kepada si A, A, buku kamu kan memang sudah saya simpan di tempat sewajarnya menyimpan buku. Tas adalah tempat yang wajar untuk menyimpan buku. Wa kullun nasi yaj'alunal kutuba fil haqaib wa rubbama ja'aluha fir rufuf barizah. Orang-orang itu ketika nyimpan buku ya diletak di tas. Bahkan ada yang buku itu disimpan di mana? Di rak buku yang itu terbuka, kelihatan. Enggak ketutup malahan. Naqul lakin sahibal kitab ayyana. Iya, betul B. Kalau si A tidak menunjuk tempat tertentu, oke, yang kamu lakukan sudah cocok. Tapi di sini A selaku pemilik buku mentakyin ayyana, menunjuk buku saya simpannya di brankas. Falimada lam takullahu la. Harusnya kalau kamu keberatan dengan permintaan itu dari awal kamu sampaikan, A, kalau kamu minta buku disimpan di brankas, saya nggak bisa. Sudah, saya nggak punya brankasnya. Atau saya punya brankas, tapi brankas itu sudah penuh, nggak bisa lagi dimasukin buku. Tolak dari awal. Hina maqala dha'hu fi sundukil hadidi. Harusnya kamu tolak dari awal, jangan didiamkan atau diiyakan. Amma an ta'khuzaha ala annaka satadha'uha fi ma ayyana. Tapi kalau diambil dan kamu iyakan, lalu kamu bilang, iya nanti saya simpan di brankas, berarti di sini kamu menerima persyaratannya. Terus ternyata disimpannya bukan di brankas, di bawah brankas, maksudnya secara keamanan seperti tas tadi. Fa'alaika ad-dhaman. Berarti kamu ada kewajiban untuk ganti rugi ketika terjadi masalah dengan barang. Karena dia dianggap tafrid, yaitu tidak perform, yaitu tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Wa bimislihi fala dhaman. Tapi kalau disimpan di tempat lain yang selevel dengan brankas tadi, gak apa-apa. Fala dhaman. Au ahraz fala, atau disimpan di tempat yang secara keamanan dan kekuatan lebih tinggi dibanding brankas yang ditunjuk tadi. Ai fala dhaman. Misal an yakula lahu khudh hadzal kitab ij'alhu fi hadha sunduk. Misalnya si A bilang, B, saya titip buku ya. Buku ini tolong simpankan. Misal di mana? Di brankas atau di sebuah tempat, di kotak, di lemari. Dan dia ta'yin, ditentukan. Fa akhadhahu wa ja'alahu fi sundukin misli fahuna la dhaman. Dia letak di tempat yang semisal dengan tempat yang ditunjuk, maka tidak ada dhaman kalau misalnya muncul masalah. Illa an yatamayyaza as-sunduku allazi ayyanahu bi ziyadati hirzin. Kecuali tadi tempat yang ditunjuk itu secara kekuatan punya kelebihan, punya keistimewaan, dan dia lebih tinggi dibanding tinggi itu bukan posisi ya, tapi lebih tinggi atau lebih aman ya, lebih aman dibanding tempat yang dipakai sebagai pengganti. Likaunihi dakhil al-bait masalan au nahwa dzalik fa huna yatman. Nah, tapi kalau secara posisi itu mempengaruhi tingkat keamanan, ya beresiko. Misalnya nih, tadi tempatnya di mana? Di dalam kamar. Yang satu lagi di luar kamar, di ruang tamu. Secara keamanan beda, harusnya yang di kamar lebih aman. Atau tadi yang satu di dalam rumah, yang satu di luar rumah. Amma idza ayyana fa ahraza bi aqwa fala dhaman. Adapun ya,
Kalau misalkan dia ditakyin, ya, ditentukan idza ayyana fa ahraza bi aqwa, terus disimpan di tempat yang lebih aman, itu enggak apa-apa. Misal an yakula ihfazha fi hadza sunduk wa sunduk shaghir yumkin li as-surak an yahmilu. Kalau dia simpan di tempat yang kecil ditunjuk ini ya. Nah, tapi tempat yang kecil itu walaupun dari besi, dia tetap bisa diangkat. Jadi ada berangkas-berangkas yang sifatnya berangkas mini, itu bisa diangkat, dipindah dengan mudah. Nah, sama si B yang dia dititipin itu disimpan di berangkas yang lebih gede, yang itu secara keamanan lebih aman karena untuk mengangkatnya sangat sulit. Ya sudah, itu lebih aman dan tidak apa-apa. Walau anna rajulan indahu sittatu sanadik hadidiyah minal bab ila nihayati al-hujrah wa qala lahu ihfadha fi akhir ma yakunu fa ahrazaha fil awal fa hal yatman amla. Nah, sekarang kalau misalnya si B dia punya beberapa tempat penyimpanan, dan misal ini pintu masuk rumah dia, misalnya dari pintu sini menuju ke dalam, itu dia punya beberapa, misalnya ada 6 berangkas jejer. Jadi secara kedekatan posisi dengan berangkas dengan pintu itu seperti ini. Ada yang dekat dengan pintu dan ada yang agak jauh. Kalau si A selaku pihak pemilik nitip ke B, B tolong dong punya saya disimpankan di berangkas yang akhir, berangkas yang paling jauh dari pintu masuk. Berarti kan ini dia punya asumsi berangkas yang ini, yang paling jauh ini, itu dianggap paling aman oleh si A tadi. Maka dia bilang tolong dong yang sini, ini yang ditakyin, atau ini yang ditentukan, ditunjuk. Fa'ahraza fil awal, tapi ternyata sama si B disimpan di tempat berangkas yang paling dekat pintu. Pertanyaannya, apakah si B ketika meletakkan itu di dekat pintu, sama-sama di berangkas, cuman posisi berangkas dia lebih dekat dengan pintu. Kalau ada masalah kecolongan misalnya, apakah yatman aula? Si B itu dikenai ganti rugi, suruh tanggung jawab atau tidak? Hunaka yumkin an naqula inna akhira sundukin qad yakunu ahras. Oke, bisa kita bilang ada kemungkinan tempat atau berangkas yang lebih jauh dari pintu masuk itu, kemungkinan dia paling aman. Kenapa? Li'annahu ab'ad min an ya'khudahu as-sariqu ayukassirah. Dia paling jauh dijangkau, agak sulit mengakses ke ujung. Sehingga secara logika mungkin maling itu akan memulai dari yang terdekat dengan pintu. Itu kan logikanya. Karena kalau nanti ada apa-apa kepergok, dia bisa langsung kabur. Dibanding dia masuk ke dalam, ke ujung, kalau nanti ketahuan agak sulit akses dia ke pintu, semakin jauh. Waqad la yakunu ahras, tapi kata Syekh ada juga kemungkinan tempat yang paling ujung tadi, berangkas itu justru yang paling tidak aman. Kok bisa jadi tempat yang paling tidak aman? Li'anna sariqa saya kok fi nafsihi annas sunduk, sangat mungkin si maling tadi punya pemikiran. Apa pemikiran di dalam benak maling? Annas sunduqa al-ab'ada huwa alladhi fihi al-mal. Berangkas yang paling jauh dari akses masuk, disitulah harta-harta paling berharga ditempatkan. Tapi kalau berangkas yang dekat-dekat pintu, ya ini harta-harta yang disimpan di situ, ya sesuatu yang ada nilainya, tapi nggak semahal yang di ujung sana. Huwaladzi fihil mal, fa zahiru annahu fi misli hadza
fi misli hadhil hal yuqal innahu ahrazahu bimislihi li anna kulla wahidin minhuma ahraz minal akhar min wajhin fa in lam yakun kadzalik fayurfa'ul amr ila al-qadhi. Nah, kalau seperti ini kan nisbi ya. Nisbi bisa dari sudut pandang ini yang sana paling aman, dari sudut pandang ini justru yang pinggir paling aman. Karena tidak kebayang di benak maling bahwa ternyata harta paling mahalnya di pinggir. Kalau terjadi polemik dan sengketa tidak selesai, ya sudah, satu-satunya jalan nanti dibawa ke pengadilan. Nanti pengadilan yang menyelesaikan dan memutuskan untuk konteks yang semacam ini, apakah si B melakukan keteledoran atau tidak. Kemudian wa in qata'a al-alaf ad-dhamir ya'ud ala al-muda' an dabbah yakni al-muda'ah bighairi qawli sahibiha dhamin li'annahu mufarrid bila syak. Lakin idza qala al-muda ana qata'tul alaf anha li'anni la urid an unfik 'alaiha min mali li'anna al-alaf ghalin wa la adri mata ya'ti sahibu qulna lahu anta mufarrid bila syak. Sekarang kalau misalkan yang dititipkan kepada kita itu adalah hewan. Sekarang ganti objek ya, ganti objek titipan, bukan buku. Kalau buku itu kan treatmentnya hanya membutuhkan tempat simpan, ya udah diletak aja. Selagi tempat itu bukan tempat yang lembab, bukan tempat yang berjamur, gitu ya, itu insya Allah masih aman. Sekarang hewan, kalau si pihak yang dititipin itu tidak ngasih makan, dia tidak kasih makan terus mati gimana? Ya tanggung jawab. Dia dikatakan mufarrid di sini. Kalau si B bilang ana qata'tul alaf anha li anni la urid an unfik 'alaiha min mali. Kalau B bilang saya kan cuma dititipin. Kalau saya harus keluar uang ngasih makan dia, bayar orang nyarikan rumput, bayar orang beli pakan, saya nggak mau. Dan pemilik nggak kasih uang ke saya. Dan biaya pakannya rumput itu mahal. Wala adri mata ya'ti sahibuha. Dan saya nggak tahu pemilik itu kapan datang, kapan ngasih uang pakan dan seterusnya. Qulna lahu anta mufarrid bila syakkin li'annaka idza anfaqta 'alaiha fasawfa tarji 'ala sahibiha falaysa 'alaika dharar. Kan kita tinggal bilang, B, ini kamu udah jelas nih, kamu lalai, kamu teledor. Kok bisa-bisanya nih makhluk hidup kamu gak kasih makan? Kan sebenarnya sederhana nih. Kalau kamu keluar duit, kasih pakan hewan ini, dan kamu perlu belanja, kan tinggal dimunculkan saja notanya. Ini loh biaya pembelanjaan pakannya. Nanti tagih ke yang punya hewan itu. Artinya posisi kamu gak dirugikan sama sekali. Ya memang secara modal awal kita rugi dalam artian butuh duit. Mungkin duit itu mau kita pakai dan kita gak tahu si B kapan bayarnya. Ya secara posisi itu mungkin ya rugi. Tapi secara umum kamu gak dirugikan apa-apa. Uang kamu bakal balik. Dan kamu kalau misalkan keberatan dari awal karena si A tidak memberikan uang pakan, kan tinggal ditolak sebenarnya. Wa hadhil mas'alah la takhlu min salas halat al-halul awal al-halul ula an yudi'ahu dabba wa yaqul ya fulan anfik 'alaiha. Nah, sebenarnya kejadian ini bisa 3 kemungkinan. Yang pertama, saat menitipkan, si A dengan tegas mengatakan, tolong ya hewan saya dikasih makan. Dan dia nggak ngasih duit apapun. Ada perintah tuh. Atau yang kedua, al-halus saniyah an yudi'ahu wa yaqul la tunfik 'alaiha. Udah, kamu nggak usah kasih pakan hewan ini. Yang ketiga,
dititipkan dan si A itu diam. Wa yaskut fa alaihi dhaman fi halaini, maka nanti dia akan dikenai ganti rugi pada dua kondisi dan tidak dikenai ganti rugi pada satu kondisi. Dua kondisi yang dimaksud adalah izqala anfik alaiha au sakata walam yunfik fa fi hadzaini al halaini idza talifatid dabba fa innahu yatman. Untuk kondisi 1 dan 3, di mana kondisi 1 si A bilang kasih pakan ya. Kondisi 3 si A diam saja. Kalau dia tidak kasih pakan hewan itu, mati, sakit, rugi, si B harus ganti rugi. Li'annahu mufarritun kama law wada'aha fi barad qaris wa huwa la tastati' muqawamatuh. Sebagaimana nanti kalau hewan itu ditempatkan di kondisi cuaca yang ekstrim dan dia nggak kuat, dia kedinginan, dia kepanasan, mati. Ya, au fi harrin syadid wa hiya la tastati' muqawamatuh fa innahu yakunu dhaminan. Wa ulima min qaulil muallif annahu law qala sahibuha la tunfik alaiha fatalifat fa innahu la yatman. Bagaimana dengan kemungkinan kedua, jika pemilik hewan titip dan mengatakan ini nggak usah dikasih pakan, dan beneran tuh si B nggak kasih pakan lalu mati? Kalau menurut penjelasan penulis tadi berarti si B la yatman, tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban ganti rugi. Wadzalika bina'an ala anna dhamanal bahima idza talifat ju'an aw atshan min dhamanil amwal as-samitah allati la ruha fiha wal amwal as-samitah allati la ruha fiha idza atlafaha al-insan bi izni sahibiha fa innahu la yatman. Nah, alasannya bagaimana? Kenapa si B tidak ada kewajiban tuh? Karena ganti rugi hewan yang dia hidup ini sama seperti ya hewan sama seperti benda yang tidak ada ruhnya. Jadi kalau makhluk hidup mati karena kehausan, kelaparan dan seterusnya, ini yang tanggung jawab siapa? Sama seperti kalau ada barang tidak bernyawa seperti buku rusak, hilang. Kalau yang rusak siapa? Si B atas izin pemilik. Berarti dia tidak ada ganti rugi. Fahuwa kama law azina lahu fi zabhiha fazabahaha fa innahu la dhaman alaihi. Ya sebagaimana nanti kita diperintahkan untuk menyembelih, tolong sembelih ya hewan saya. Lalu disembelihkan. Tidak ada ganti rugi. Hadza ma qalahu al-muallif rahimahullah lakin fihi nazar. Itu pendapat yang disampaikan penulis, cuman kata Syekh Utsaimin fihi nazar. Sepertinya ini ada hal yang perlu kita telaah ulang. Wal qaulu tsani annahu yatman, karena di sana ada pendapat kedua yang mengatakan si B tetap ganti rugi ketika dia membiarkan hewan itu mati, tidak dikasih pakan. Lianna hadhihi nafsun muhtaramah laysat kalmal falmal la yata'allam lakin hadhihi nafsun tata'allam. Tadi benda-benda mati itu nggak bisa disamakan dengan benda hidup. Buku misalkan, buku kan tidak memiliki nyawa. Kalau ditanya buku dipukul, dibanting, nggak ada rasa sakit ya. Tapi kalau hewan, dia mengalami rasa sakit, ada nyawanya. Jadi jangan disamakan antara yang hidup dengan yang mati. Fatarkuha tamutu atshan wajuan ismun. Anda punya hewan, Anda biarkan dia mati gara-gara kelaparan dan kehausan, itu dosa. Dan bahkan bukan sesuatu yang main-main. Yu'adzab alaih al-insanu finnar. Manusia
beresiko diazab di neraka gara-gara membiarkan hewan dalam tanggungan dia mati kelaparan atau kehausan. Faqad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu riwayat dari Nabi, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga riwayatnya Imam Muslim, di mana Nabi bersabda, annahu ra'a fin nari imra'ah uzibat fi hurrah aw fi hirrah habasatha la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha. Ada di neraka itu Rasul pernah lihat wanita disiksa gara-gara kucing. Kucing itu dia tahan, dia masukkan mungkin sarang atau dia masukkan kandang, tidak dibiarkan untuk cari makan, tapi nggak dikasih makan dan tidak dilepas, matilah kelaparan. Wa yakunu sahibuha qad azina lahu fi syai'in muharram. Berarti tadi dalam kasus titip menitip tadi, si B bisa nggak dia berlepas tangan dengan mengatakan, kan saya dititipin si A pesannya tidak usah dikasih makan. Nah, B harus sadar ketika si A pesan ini tidak usah dikasih makan, berarti itu pesan untuk melakukan sesuatu yang haram. Membiarkan hewan mati nggak? Kalau memang kamu nggak mau ngasih makan, udah disembelih aja langsung. Sembelih, selesai kan masalahnya. Kamu nggak capek ngasih pakan, nggak capek ngasih minum. Wala yajuzu al-muwafaqah ala syai'in muharramin. Maka tidak boleh bagi kita untuk setuju atau sepakat dengan sesuatu yang itu jelas-jelas haram. Fayakunu alaihi ad-dhaman. Kalau si B mengiyakan, menuruti, dan hewan itu mati, B tetap harus ganti rugi. Li'annahu law sya'a laqala li sahibiha lamma qala la tunfik 'alaiha idzan la akbaluha. Kan sebenarnya B punya kuasa untuk bilang ketika si A menyebutkan jangan kasih makan ya udah B tinggal tolak saja. Kalau memang seperti itu kemauan kamu, saya nggak mau dititipi. Karena si A kan nggak mau keluar uang untuk pakan. Padahal itu hewannya si A. Kasih tahu aja sama si A, ya udah gini aja, kalau kamu nggak mau kasih pakan, hewannya saya sembelih. Daripada dia mati kehausan, mati kelaparan, jadi bangkai, nggak bisa dikonsumsi, mending sekarang saya sembelih. Untuk saya dagingnya, bisa saya makan, bisa saya jual. Li'annahu yalhaquni al-ism, dan tolak. Kenapa kita tolak? Saya nggak mau ikut berdosa seperti kamu. Kamu nyuruh saya bunuh hewan dengan cara yang melanggar syariat, saya tidak mau. Ini kan sama aja, kita membunuh cuman dibiarkan matinya dengan cara yang tidak baik. Islam mengajarkan bahkan dalam urusan membunuh, wa asinu fil qitlah, ketika membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Hewan tadi disembelih, gunakan pisau yang tajam, parang yang tajam, supaya dia tidak kesulitan. Ya sudah, putus lehernya, habis, selesai. Ini pilihan di tangan si B, silakan tolak. Fasawabu annahu yatman. Nah, di sini Syekh Utsaimin condong ke pendapat kedua dan mengatakan yang lebih tepat B tetap yatman, tetap ganti rugi, walakinnahu fi hadhil hal yuj'al ma dhaminahu fi baitil mal. Tapi uang ganti ruginya tidak diserahkan ke A, tidak diserahkan ke pemilik. Terus kasih ke siapa? Diserahkan ke baitul mal. Wa yuhram iyyahu sahibuha wa la yu'ta syai'an. Pemilik tidak boleh dikasih sepeser pun. Li'annaha talifat biqaulin min sahibiha. Karena memang itu ada arahan, ada instruksi dari pemilik. Waqad radiya bitalafiha alaihi, dan pemiliklah yang sejak awal merelakan kematian hewannya tadi.
lakinnana nudamminu hadzal ladzi wafaqahu 'alal ma'siyah. Tapi si B, kenapa dia disuruh ganti rugi? Karena si B itu kesalahannya dia menyepakati perbuatan maksiat. Wa naj'al ma dhaminahu fi baitil mal. Nanti uang ganti ruginya kita masukkan ke baitul mal. Hadza huwal qaul al muta'ayyan, dan ini yang dipilih kata Syekh Utsaimin. Wa alaihi yuhmal qaul man qala minal ashab innahu yatman wa yaj'al fi baitil mal jazaan li sahibiha wa uqubatan lahu. Jadi itu bentuk hukuman buat si pemilik dan pelakunya tadi juga, supaya dia tidak ulangi kejadian semacam ini besok. Dia sepakati tuh syarat-syarat yang batil. Wa in ayyana. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Wa in ayyana jaibahu fatarakaha fi kammihi au fi kummihi au yadihi dhamina wa talifat. Di kalau memang tempat nyimpannya itu ditentukan tuh. Di mana misalnya? Di kantong bagian dalam. Tapi disimpan di tangan, masih dipegang. Disuruh disimpan di kantong bagian dalam, tapi simpan kantong bagian luar. Ternyata hilang, kececer, ganti rugi. Dhamina al-muda bi an qala al-mudi, yang nitipin atau si A bilang ij'alha fi jaybika, yakni ini simpan barangnya di mana? Di dalam. Di dalam mana? Kantong yang bagian dalam. Walakinnahu ja'alaha, tapi dia simpan tuh misalnya di sini, di mana? Bawah tangan. Fa in qila kaifa yaj'aluha fi kummihi wal kum ala qadri az-zira'. Kenapa dia simpan di sini, di bawah lengannya tadi? Sini. Di sini kan cuma sampai sehasta saja. Fayuqal hadza kana ma'rufan indan nas fi ma sabaq. Dan ini sebenarnya praktek ataupun hal yang biasa dilakukan orang-orang dahulu. Jadi anar rajul lahu akmam dhafiyah wasi'ah min ajli an yadha'uha hawaijahum fiha. Jadi di sininya itu lebar. Kalau sekarang kan baju-baju itu di mana? Di bawah. Ya ini pas-pasan saja, ngepres kan. Enggak yang posisinya sampai lebar gini. Ada baju-baju itu setelannya ini lebar. Ini pas. Enggak bisa mau diselempetkan, mau dimasukin barang enggak bisa, sini susah. Nah, kalau bajunya lebar bisa dia masukin apa ke sini. Nanti dipegang sini ya. Sehingga kayak gandul. Anna ar-rajul lahu akmam dhafiyah wasi'a min ajli an yadha'u hawaijahum. Fa idza ayana al-jayb farabataha fi kummihi fa surikat fa alaihi ad-dhamma. Jadi kalau disuruh selempetkan, masukkan dalam kantong, terus kemudian cuma diletakkan di sini, akhirnya dicuri orang, berarti dia harus ganti rugi. Li'anal jayb ahfaz. Karena secara umum kantong, apalagi bukan kantong yang sekedar di sini ya, ada yang kantong itu di bagian dalam, itu lebih aman dibanding kayak barang kita letak di sini. Li'anal jaib la yakad ahad. Kalau kantong itu tidak ada ceritanya orang kayak, apalagi yang bagian depannya. Ada kantong memang bagian samping atau belakang. Tapi kalau kantong yang di depan itu secara umum kita dalam posisi sadar dan orang jarang mau nyolong kecuali nempel sama kita. Atau dalam posisi tempat yang sangat ramai. Dan al-jaib la yakad ahad yuqaddam alaihi li'annahu amamal insan wa ala sadri. Dan ini biasanya di depan kita dan di dada biasanya. Bi khilafil kum fa innahu yumkin an yataghafalahu insanun. Kalau yang seperti tadi mungkin dia lalai, mungkin dia teledor, tidak fokus, wa ya'khudhu ma fi ala anna ba'dha surrak indahu mahara fa'iqah.
Dan patut diakui, kata Syekh, maling-maling itu mereka punya skill yang sangat tinggi. Jadi kemampuan dia menggunakan pisau. Jadi orang itu sampai kadang nggak sadar kalau tasnya itu dengan sekali tarik pisau di bawah tas dan tidak butuh tenaga yang besar, itu bolong. Baju pun begitu, ditempelkan aja pisau dia tadi, kebuka. Dan keahlian-keahlian menggunakan mengalihkan fokus dan seterusnya. Walihada yanbaghi lil insan an yatafattana lahum wa an yahtariza wa la yumkin an yadra syarr haula as-surrak illa hukmu ahkamul hakimin ala wa huwa qat'ul yad. Dan kalau bicara bagaimana cara menghentikan pencurian, kenapa nggak habis-habis tuh pencurian? Bahkan di beberapa tempat, beberapa wilayah itu terkenal nih banyak sekali pencurinya. Jawabannya adalah diberlakukan hukuman Allah Azza wa Jalla, wa huwa qat'ul yad, dipotong tangannya. Dia ketika memenuhi syarat untuk dipotong tangan, ya sudah, potong tangannya. Kamu mencuri, harusnya sih dia tobat, karena hilang satu kan tangannya. Besok diulang lagi, potong lagi. Dan harusnya dia akan berpikir ulang. Dan maling-maling yang lain ketika tahu diumumkannya ada maling X ketangkep, sudah terbukti begini begitu, potong tangannya. Maling yang lain mikir, ini resikonya kalau saya mencuri hilang tangan saya. Nah, falau quti'at aidi as-surrak ma aqdam ahad ala sariqah. Orang akan berpikir ulang karena sekarang kan dia merasa tidak ada resiko. Resiko terburuk apa sih? Paling masuk penjara, ditangkap, terus suruh ganti, suruh balikin, udah selesai. Jadi menurut dia itu sesuatu yang masih sebanding untuk dijalani. Nggak apa-apa dah, masuk penjara bentar doang, atau ya paling digebukin lah dikit, atau apa sih. Dia ngerasa itu nggak apa-apa. Tapi begitu potong tangan, hilang, cacat permanen dia akan berpikir ulang. Li'annahu la yumkin li ahadin an yurkhisa yadu fi syai'in minal mal. Enggak mau, itu mau dibarter dengan harga berapa, orang akan mikir. Dia banyak sekali kesulitan yang dia akan alami kalau enggak punya tangan, hilang sini pergelangan tangan dia. Enggak bisa makan, dia enggak bisa ngangkat, dia tidak bisa menggosok, dia tidak bisa mencabut, dia tidak bisa menggaruk. Banyak sekali yang akan dialami kerugiannya. Aw yadu fatalifat fa'alaihi ad-dhaman. Atau tadi dia pegang barangnya enggak dimasukin kantong, ternyata kececer, ternyata lepas, jatuh, hilang. Maka kewajibannya adalah ganti rugi. Fa idza qala qail alaysa kaunuhu fi yadihi ahraz min kauniha fi jaybi. Sekarang mau diadu nih dua tempat penyimpanan. Dipegang di tangan, ini pensil misalkan ya. Mana yang lebih aman? Pensil ini disimpan dipegang di tangan begini, sudah. Dengan pensil ini saya masukkan kantong. Misalnya, ini nggak ada kantongnya. Kalau ada kantong misalnya. Ada yang bilang di tangan tuh lebih aman dibanding di kantong. Kantong potensi jatuh. Kalau di tangan enggak. Mana yang lebih aman? Qulna la li'anna al-insan ya'mal wa ya'khudhu bi yadihi wa yaqbid wa yusallam wa yusafah. Nah, kalau di sini tangan itu jauh lebih tidak aman dibanding kantong. Kantong kan ada yang di sini ada resletingnya kan? Bisa di resleting, atau kemudian yang bagian dalam tuh ada kancingnya. Ini lebih aman. Dan bahkan ada khusus tempat pensil atau tempat pena di samping kantong itu kadang. Kalau tangan ini dipakai untuk aktivitas. Dia ngambil, dia salaman, atau dia tadi ngangkat. Farubbama yansa wa yadauha min yadihi fi ayyi makan wa tadayya. Disimpan dan mungkin dia lupa, dia nggak sadar, diletak terus ngambil sesuatu, ini ketinggalan, akhirnya kececer. Fa idza ayyana jaybahu wa tarakaha fi yadihi fa da'at dhamina.
Kalau dipesankan tolong simpankan pensil ini di mana, di kantong atau di tas, dia pegang aja di tangan, ternyata hilang, berarti ganti rugi. Wa aksuhu bi aksihi, dan begitu sebaliknya, yakni law ayyanal kum faja'alahu fil jayb bi an qala khudh hadhihi ij'al fi kummika faja'alaha fi jaybihi fala dhaman. Kalau misalnya dipesankan, nih tolong dong bawakan, atau tolong dong saya titip masukkan di bawah pergelangan tangan kamu ya, ternyata sama dia disimpankan di kantong, berarti itu diletak di tempat yang lebih aman. Kalau ternyata pun hilang, tidak ada ganti rugi. Lil qaidah as-sabiqah, karena sebelumnya tadi sebelumnya sudah ada kaidah ya, anahu idza ayyana al-hirz sahibuha fa ahrazaha fi ma huwa ashad fala dhaman. Jadi kalau itu ditentukan al-hirznya lalu diletakkan di tempat yang lebih aman, maka tidak ada dhaman. Wa kadza law ayyana yadahu faja'alaha fi jaybihi fa innahu la yatman. Kalau dibilangin tolong dong bawakan, enggak apa-apa kamu pegang aja katanya. Disuruh pegang aja. Tapi sama kita masukkan kantong, kita masukkan tas. Berarti kalaupun hilang tidak ada masalah, selama tidak disengaja ya. Li'anal jayb ahfaz minal yad, karena kantong itu secara keamanan lebih aman dibanding tangan. Fa idza qala qail idza kanatil wadi'atu khatiman wa qala, sekarang bagaimana kalau objek yang dititipkan adalah cincin? Cincin. Objeknya cincin. Wa qala ij'alhu fi usbu'ik. Kata yang nitip, tolong kamu pakai aja ya di jari. Suruh pakai aja. Faja'alahu fi jaybihi. Tapi bukannya dipakai di jari, dimasukin kantong. Sudah, sekarang fayaduhu la syakka annaha ahras. Untuk konteks cincin, di sini dikatakan jari itu lebih aman. Li'annaha idza kanat fil jayb rubbama ma'as sujud masalan akhafid adh-dhahr yaskut minhu al-khatim. Jadi kalau cincin dimasukkan ke kantong saat dia sholat sujud mungkin gelundung, saat dia ruku atau ketika dia membungkukkan punggung mungkin jatuh. Cincin, kita mungkin pernah ya ketika meletakkan cincin di kantong, itu ketika kemiringannya agak tunduk jatuh. Lakin fi al-usbu' la yumkin an yaskut illa idza hawala khal'ahu aw quti'atil usbu' ma'al khatim. Kemungkinannya nih kalau cincin di jari, kapan dia copot? Satu, ketika cincinnya kebesaran. Ya ini berarti kan tinggal dicari jari yang pas. Kalau tidak di jari manis, cari di mana? Mungkin di jari tengah. Jari tengah masih kebesaran, di ibu jari. Pasang di ibu jari. Yang penting cincin ini pas, tidak terlalu sempit, tidak. Jadi kalau diginikan dia nggak jatuh. Karena pas, nggak jatuh dia. Dan ini secara keamanan biasa lebih aman, kecuali memang jarinya yang dipotong. Sehingga jarinya dipotong tugel, cincin ini kok copot, ya jatuh dia. Jadi kemungkinannya dua. Selain itu insya Allah aman dan insya Allah nggak kececer. Jadi walaupun kita beraktivitas apapun itu bahkan tanpa sadar saking sibuk dan yang lain, insya Allah dia tetap aja di situ. Selagi posisi tidak longgar ya. Idan idza ayyana al-jay faja'alaha fil yad fahuwa dhamin illa fima idza kana wujuduhu fil yadi ahras kama la ayanal jayb wal wadi'a khatim wa ja'ala fil usbu' fa'adala syakanahu ahras. Sehingga memang kadang tergantung objek juga untuk menyatakan itu aman atau tidak. Tapi kalau dibilang tolong cincinnya simpan di kantong, tapi sama dia dipegang aja. Nah, kalau di tangan ini potensi jatuh lebih besar, potensi hilang lebih besar. Tapi kalau di kantong, disuruh di kantong sama dia dicemplungkan atau dipakai saja, itu lebih aman. Tahu kecuali cincin dalam bentuk kotak ya, dalam bentuk ada tempat emasnya itu atau tempat perhiasannya, ya mungkin itu lebih aman karena dia tidak
tidak mudah untuk gelundung karena lebih besar kan. Tapi kalau cincin saja ada potensi kececer. Wa in dafa'aha al-fa'il al-muda ila man yahfaz malih. Nah, sekarang kita lihat ini dia siapa yang menyimpan hartanya ya. Yakni law anna al-muda indahu gulaman aw khadim aw aulad yahfazuna malahu fadafa'aha ilaihim fa innahu la dhaman alaihi. Bagaimana kalau misalnya si muda tadi, si yang dititipin itu menyerahkan kepada pembantu, menyerahkan kepada, mengembalikan kepada. Jadi si A itu punya mungkin staff, si A punya asisten yang memang tugasnya nyimpenkan harta si A. Si B kembalikan tuh kepada asisten-asistennya tadi. Di sini tidak ada doman, tidak ada ganti rugi bagi si B. Li'anna hadza majarat bihil adah wal insan al-kabir as-sayyid as-syarif la yumkin an yatawalla hifdzal wada'i binafsi. Jadi misalnya nih kalau A nitipkan ke si B, oke? Sama si B itu enggak dia yang nyimpan sendiri. Tapi dititipkan ke siapa? Ke pembantunya, ke pelayannya, petugasnya. Dan itu sudah jadi rahasia umum ya. Orang kalau kaya, kalau dia punya jabatan, kalau dia punya power, pasti dia punya ajudan, punya asisten. Sehingga nanti kalau dia dapat sesuatu, dia bilang, tolong dong ini simpankan ke berangkas saya, tolong dong ini masukkan ke tempat yang aman, tolong dong ini titipan dari Bapak X. Kemana? Ke orang kepercayaannya, ke ajudannya, ke misalkan ke asistennya. Jadi dia nggak mungkin tuh pegang sendiri, itu jarang. Mungkin ada beberapa item yang memang dihandle sendiri, tapi secara umum ya dia nggak mau ribet gitu, nggak mau ribet. Orang kaya maunya ya sudah, biar saja yang ngurus orang lain. Balabudda an yakuna lahu man yahfazu zalika min khadim au aulad au abid au zaujat. Jadi kadang bukan hanya, tidak selalu asisten pembantu, tidak ya. Kadang itu ada yang dia titipkan ke pasangan, dibilang ke istrinya tolong simpankan. Karena mungkin secara ketelatenan, secara kerapian dalam menata barang atau menyusun, mungkin istrinya lebih telaten, lebih rapi sehingga besok kalau dicari itu gampang gitu. Al-muhim idza dafa'aha ila man yahfazu malahu fatalifat fa innahu la yatman. Jadi kalau dia serahkan tadi ke pembantu yang lain, yang penting sudah dipasrahkan, lalu mengalami kerusakan atau kehilangan, dia tidak ada ganti rugi. Illa idza nassa sahibuha alaihi wa qala la tu'tiha ahadan, kecuali ada satu syarat yang ditegaskan oleh si A ya. Si A bilang ketika ngasih ke B, ini saya maunya kamu yang nyimpan sendiri, dan kamu gak boleh kasih ini ke siapapun. Gak boleh ke istrimu, gak boleh ke pembantumu, asistenmu, ajudan, pokoknya harus kamu sendiri yang nyimpan, jaga. Nah, kalau ada syarat seperti itu, hiya minni ilaika wa minka ilayya fahuna yatman. Begitu B pasrahkan ke istrinya, ke pembantunya, asistennya, ajudannya, dan hilang, dia ganti rugi. Li'annahu ayana hirzan aqwa min hirzil ada wa qad sabaqa annahu idza ayana hirzan fa innahu yata'ayyan. Sebagaimana tadi di poin awal sudah ditegaskan, jika si A selaku pihak yang nitip itu menetapkan tempat penyimpanannya, dan yang paling top yang dia percayakan temannya sendiri, itu berarti kalau dikasih ke pembantu secara level keamanan di bawah, dikasih ke pasangan secara level di bawah, ini nggak boleh. La tu'tiha ahadan la al-khadim la al-walad fahina idzin idza dafa'aha ila man yahfazu ma lahu fahuwa dhamin li'annahu aqallu hifzan minal muda. Dan ini secara keamanan penyimpanan dia di bawah keamanan si pihak yang dititipin. Tapi kalau si yang nitip tidak memberikan syarat itu, terserah, yang penting saya punya barang, tolong dong minta disimpankan. Saya titip karena saya mau ke luar kota gitu ya, atau yang lain,
itu nanti tidak ada pembatasan, berarti boleh dititipkan gitu ya. Au mala rabbiha lam yatman, ai idza dafa'aha al-muda ila man yahfazu mala rabbiha lam yatman fahadal muda ka'annahu malla minal wadi'ah wa arada an yaruddaha fa raddaha liman yahfazu mala sahibiha, misal an yaruddaha ila khadam al-mudi au ila gulami au ila ahli. Nah, ini nanti pembahasan berikutnya terkait dengan teknis pengembalian barang titipan. Jadi apakah kita itu sebagai B mengembalikan langsung ke pemilik atau boleh tuh ke pelayannya, ke asisten, ke ajudannya? Secara umum boleh. Dan nanti akan kita bahas lebih detail di sesi berikutnya insyaallah. Mungkin itu yang kita bisa bahas di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada faidahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.